pertama, bagaimana kemampuan peserta didik dalam pembelajaran fisika? Nah, kemampuan ya. Iya, Bu. Kalau ibu pribadi menilai karena kasus COVID ya, karena pasca COVID ini kalau secara umum itu rata-rata memang dari semangat itu kurang, dari kemampuan awal yang harusnya mereka SMA itu seperti apa pengetahuan dasarnya itu kurang. Jadi bunga itu memang dampak dari COVID. Baik, pertanyaan yang kedua, model pembelajaran apa saja yang biasa Ibu gunakan dalam mengajar mata pelajaran fisika? Ini pertanyaan paling nyebelin biasanya. Kalau ibu pribadi ya, pertanyaan paling nyebelin. Kenapa? Karena satu, ibu nggak terlalu mengikuti satu metode saja. Karena semuanya tergantung buat anak-anak, tergantung kesiapan mereka. Tapi pada dasarnya itu kombinasi. Bisa itu ceramah, tanya jawab, atau nanti kayak inquiry juga bisa menggali potensi mereka. Jadi nggak terpaku pada satu metode saja. Dan apa alasan Ibu memilih model pembelajaran tersebut? Yang pasti biar lebih pembelajaran itu lebih bisa dipahami gitu. Jadi pendekatan kesehariannya biasanya seperti itu. Ya, pada itu lebih mereka lebih mudah membayangkan, lebih mudah, lebih bersemangat menerima pembelajaran gitu. Jadi dari hal-hal yang menarik dulu, dari hal-hal yang mereka dekat dulu, dari yang mereka lihat sehari-hari dulu, baru bisa muncul mudah ya, namanya tertarikan. Metode pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan dalam mengajarkan mata pelajaran fisika? Tadi metode Metode tadi model, Bu. model ya. Nah, ibu nggak terlalu paham sih kayak gitu. Oh ya, itu bisa lah kita samakan ya, Bu. Artinya itu segala cara gitu, segala cara kita optimalkan untuk biar anak-anak itu menyenangkan belajar fisika khususnya ya. Tantangan itu guru fisika gitu, karena fisika itu udah langsung dianggap nyebelin, standar umum ya, dari dulu juga seperti itu. Guru fisika itu dianggap dulunya killer gitu, pemarah gitu. Kita mencoba keluar dari mood itu, belajar fisika kita bisa senyum, belajar fisika kita masih bisa ketawa, bisa relax, bisa enjoy gitu. Itu keluar dari metode, dari dogma itu dulu, baru kita bisa menggunakan segala media, metode juga model belajar. Nggak terlalu spesifik ya kayak gitu. Iya, Bu. Yang kelima, bagaimana sikap siswa terhadap model atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan tersebut? Kalau merasa karena nggak terlalu nggak terlalu istilahnya mengikuti aturan buku gitu. Memang benar-benar aplikatif, kita ngobrol ke siswa itu lebih enak gitu. Kadang istilah mereka itu mungkin sama kayak kita misalkan membicarakan refleksi gitu kan, mantul gitu kan, pemantulan itu kan bahasa-bahasa rumah gitu. Tapi kalau bahasa-bahasa fisikanya refleksi jadi seperti itu, lebih mudah dipahami. Dalam menyampaikan materi, bahan ajar apa saja yang biasa Ibu gunakan? Nah, sebenarnya karena udah kurikulum negara dan sekolah mereka belajar, itu bukunya rata-rata buku terjemahan. Kalau kalian tahu buku terjemahan itu ibu rasa berat ya, berat. Memaknainya aja sudah beda, apalagi kalau memahami gitu, membacanya aja udah kata-katanya tuh udah, namanya bahasa terjemahan itu kan agak beda ya. Tambah lagi memaknainya, jadi walaupun mereka punya buku pegangan, ibu nggak sarankan mereka pakai itu gitu. Malah ibu sarankan buku-buku yang sudah gitu. Cari yang judulnya sama gitu. Lebih mudah mereka pahami, atau ibu cari referensi sendiri, share mereka dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan web gitu seperti itu. Dan bagaimana hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan menggunakan bahan ajar yang Ibu gunakan? Kalau bicara hasil itu nggak terlalu muluk ya, karena kalau bicara hasil di bawah, kalau bicara hasil ya cuman ibu memotivasi mereka, memunculkan semangat belajar aja. Jangan sampai belajar fisika itu keluar, jangan sampai belajar fisika itu ada yang tidur, menghindari itu saja. Jadi untuk dengan korban-korban COVID ini, jadi cuman standarnya itu memunculkan semangat belajar aja dulu. Jadi dengan memunculkan semangat, apalagi sekarang kan mereka belajar itu tidak hanya oh ini jago fisika, kalau nggak jago berarti bodoh, enggak.
seperti itu. Jadi mereka mau merespon, mereka mau mendengar, itu udah salah satu meningkatkan motivasi kan. Kita sudah berpikir kita udah berhasil gitu. Gak usah bicara nilai lah gitu. Karena konsep mereka sangat jauh kalau bicara konsep. Mereka sudah matrikulasi aja, udah iya, matrikulasi itu seperti belajar tambahan, les-lesan gitu. Yang dianggap mereka sudah lulus aja, dan fakta kita ketemu di lapangan tuh kita nggak paham juga. Jadi nggak usah muluk-muluk bicara hasil, kita bicara semangat aja dulu, semangat belajar. Kendala apa aja yang sering Ibu temukan saat proses pembelajaran fisika ini berlangsung? Kendalanya di awal kebanyakan sih mereka anggap ini berat awal ya, berat, atau kalau udah ketemu rumus sedikit, nah itu semangatnya tuh ya, kalau udah patah semangat itu yang suka jadi masalah. Karena tidak tahu pun mereka, tapi kalau mereka semangat itu akan jauh lebih baik dibanding kita belum belajar udah patah semangat dulu, udah pasti nggak ada motivasi. Dan yang terakhir, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tadi, Bu? Itu tadi juga tidak terlalu di awal sih berusaha untuk, karena memang di kurikulum aja juga seperti itu metodenya, kita nanya dulu kondisi anak-anak itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau bisa secara terbatas waktu juga harus mencari solusi dari permasalahan mereka, sehingga paling merubah mood mereka dulu. Mood yang awalnya sedih bisa jadi normal, yang awalnya mungkin gak bersemangat, kalau tidak bisa lebih bersemangat. Itu memberikan dulu lewat cerita, lewat pertanyaan, lewat motivasi, lewat cerita-cerita fisika tapi yang berkenaan dengan lingkungan. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Rumusnya ya? Iya. Kemudian bagaimana pendapat Dini tentang pembelajaran fisika tersebut? Ya, pendapat saya itu lumayan. Pendapat saya sedikit sedikit menyenangkan, karena dia mengetahui tentang kayak seperti kehidupan sehari-hari, mengenai kayak Bagaimana pendapat Dini nih tentang cara mengajar guru yang digunakan dalam pembelajaran fisika selama ini? pendapat saya mudah dipahami, karena ibu ini kalau masih materi itu sedikit-sedikit, jadi kan sedikit, jadi lama-lama kayak mudah dipahami. Ibu ini juga ini ya, lembut Kayak ya lembut gitu, ngajarnya. yang agak terlalu kasar. Oke, terima kasih Dini. Ya Bu, sama-sama. Punya pertanyaan, beberapa pertanyaan sih. Yang pertama itu apakah siapa tadi namanya? Nur Sanaya, Naya aja panggil. Naya. Jadi apakah Naya suka mata pelajaran fisika? Suka, cuman kadang ada kesulitan, jadi tidak terlalu suka gitu. Suka cuman tidak terlalu. Berarti alasannya karena sulit Ada kesulitan, ya? Ada nah. kesulitan. Oke. Jadi yang kedua, bagaimana pendapat Naya itu tentang pembelajaran fisika? Kalau misalnya tentang pembelajaran fisika, pendapat Naya tuh ketika kami melakukan praktek itu. Oke. Nah itu kayak lebih membuka wawasan aja gitu Kak. Jadi itu yang membuat Naya suka sama fisika. Tapi kalau misalnya pembelajaran tentang rumus-rumus, nah itu kan kadang susah tuh buat ngapal. Jadi itu yang buat tidak ada ketertarikan gitu. Oke. Untuk yang terakhir, bagaimana nih pendapat Naya tentang cara mengajar Bu Yesi? Fisika. Kalau tentang pengajaran ibu itu, Naya suka karena apa yang diajarin ibu itu masuk dengan dapat dicerna dengan baik gitu Kak. Nah, dan juga ibu itu kalau ngajar tuh ramah, baik, sabar, tenang, adem. Jadi enak dengar gitu Jadi ya? enak didengar gitu. Nggak kayak guru-guru kan kadang ada yang maksa muridnya buat ini kerjaan ini harus bisa gitu. Kalau ibu itu nggak, dia sabar gitu. Oke. Dipa Maharani dari Pendidikan Fisika. Waalaikumsalam. Iya. Dengan adik siapa? Givari, Givari. Oke. Givari, apakah Givari ini suka mata pelajaran fisika? suka sekali Kenapa? karena sangat menyenangkan. Menyenangkannya? Karena pelajarannya menghitung. Jadi Givari suka menghitung. Iya, jelas lah. Jadi bagaimana pendapat Givari nih tentang pembelajaran fisika nih? Sangat seru. Sangat. Oke, jadi yang terakhir, bagaimana pendapat Givari tentang cara mengajar Bu Yesi?
sangat baik dan jelas dalam menjelaskannya. Dan, Ya. Oke, terima kasih. sama-sama.